Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian berpikir kenapa lafal adzan kok harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai? Kenapa? Apakah kalian pernah mempunyai pikiran kayak gitu? Kalau pernah, ini adalah videonya, yaitu sejarah azan dan iqomah. Azan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana metode memberitahu masuknya waktu sholat. Karena pada waktu itu umat Islam semakin bertambah banyak dan orang-orangnya itu jauh dari masjid. Di dalam musyawarah itu mempunyai beberapa usulan. Ada sahabat yang mengasih usulan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu sholat telah masuk. Apabila benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihat memberitahu kepada sahabat yang lain. Ada juga yang mengusulkan supaya menggunakan trompet, seperti yang diperagakan atau dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada juga yang menggunakan usulan supaya dibunyikan lonceng, seperti yang biasa diperagakan oleh orang Nasrani. Terus ada juga sahabat yang memberikan saran atau usulan, manakala waktu sholat telah tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi, di mana orang-orang mampu dengan mudah melihat ke tempat itu, atau setidaknya asapnya mampu diamati orang walaupun ia berada di tempat yang jauh. Yang melihat api itu dinyalakan hendaklah datang menghadiri sholat jamaah. Semua usulan yang diajukan itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Umar bin Khattab pun mengasih usulan supaya menggunakan kata sholatu jami'ah untuk sementara waktu sambil mencari hal yang paling tepat untuk menandakan waktu sholat telah tiba. Akhirnya Rasulullah SAW menyetujui saran tersebut. Terus pada keesokan harinya ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memberitahukan bahwa dirinya telah bermimpi mengenai lafal yang menjadi cikal bakal, yaitu lafal adzan dan iqomah. Setelah itu Abdullah bin Abbas pun menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi yang baru dialaminya. Ya Rasulullah, ketika saya tidur, saya bermimpi bertemu seorang yang membawa lonceng. Terus saya bertanya kepada si pembawa lonceng tersebut, "Wahai pemuda yang membawa lonceng, apakah kamu ingin berniat untuk menjual lonceng tersebut?" Si penjual lonceng pun menjawab, "Untuk apakah kamu ingin membeli lonceng ini?" Dan saya pun menjawab, "Untuk menandakan sebagai waktu sholat telah tiba." Akhirnya si pembawa lonceng itu pun menjawab lagi, "Maukah kamu ku beri cara yang lebih baik lagi?" Dan saya pun menjawab, "Tentu saja saya mau." Setelah itu si pemuda pembawa lonceng itu pun mengajarkan lafal, yaitu dengan lantang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Setelah itu saya terbangun dan langsung ke sini untuk memberitahumu ya Rasulullah. Mendengar cerita dari sahabatnya, Rasulullah SAW pun membenarkan cerita tersebut. Dan akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat Abdullah bin Abbas untuk mengajari Bilal bin Rabah untuk melafalkan lafal adzan tersebut. Ketika lafal adzan dilafalkan oleh Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab yang mendengar dari rumah pun langsung keluar dan menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Demi Allah, demi zat yang tinggi, demi zat yang mulia, saya juga bermimpi seperti itu ya Rasulullah." Mendengar jawaban dari Umar bin Khattab pun Rasulullah SAW bersabda, "Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan seluruh alam." Dan itu adalah wahyu yang benar, karena sebelumnya Rasulullah SAW sendiri telah dikabarkan akan diberikan wahyu tentang adzan tersebut. Dan itulah salah satu sejarah lafal adzan dan iqomah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.